Kejadian 1 ayat 1 berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata pada mulanya itu berasal dari kata Ibrani beresit. Pada mulanya Allah berarti Allah itu sudah ada pada permulaan segala sesuatu. Dengan kata lain, sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada terlebih dahulu. Dan ini mengandung makna kekekalan. Jadi sebenarnya di dalam kata pada mulanya beresit itu sudah mengandung ide bahwa Allah itu adalah Allah yang kekal. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dialah yang menyebabkan segala sesuatu itu menjadi ada. Intinya Allah itu kekal. Nah, lalu kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes 1 ayat 1, ketika Yohanes membicarakan tentang Yesus Kristus, Sang Firman, Sang Logos itu, dia berkata, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Saya pernah menjelaskan tentang istilah Firman itu adalah Allah sebagai bukti bahwa Yesus adalah Allah. Tapi sekarang tekanan saya adalah kata pada mulanya. Ini dalam bahasa Yunani adalah arche, en-arche. Dan en-arche ini itu setara dengan beresit dalam Kejadian 1 ayat 1. Kalau beresit dalam Kejadian 1 ayat 1 mengandung makna bahwa Allah itu kekal, maka arche di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu menunjukkan juga bahwa Sang Firman itu kekal. Dan yang Yohanes maksudkan dengan Sang Firman itu adalah Yesus. Berarti Yesus itu adalah kekal. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan di dalam nubuatan Nabi Mika. Mika 5 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya, perhatikan permulaannya, sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Berarti Yesus itu baru abad pertama dilahirkan di Bethlehem, tetapi sesungguhnya permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Memang purbakala atau dahulu kala tidak menunjuk pada kekekalan. Tapi kalau kita lihat dalam versi bahasa Inggris King James, kata yang diterjemahkan sebagai sejak dahulu kala itu adalah from everlasting, dari kekekalan. Kalau begitu sesungguhnya Yesus yang dilahirkan di abad yang pertama itu mempunyai sifat yang kekal. Kita tahu bahwa salah satu sifat Allah adalah kekal. Hanya Allah yang kekal, yang bukan Allah tidak kekal. Jika Yesus kekal, maka Yesus tidak bisa tidak adalah Allah. Puji Tuhan karena kita mempunyai Yesus Kristus, Allah yang kekal itu.